Perkenalkan, nama saya Made Sabda Ardi Putra dari kelas A3, NIM 202162121133. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mau pengantar teori arsitektur. Pertama, what architecture is? Apakah arsitektur itu? Yang kedua, what architecture should do? Apa guna arsitektur? Yang ketiga, how to design arsitektur? Bagaimana membuat arsitektur? Pertama, saya akan menjelaskan apakah arsitektur itu. Pertama, arsitektur menurut Afianti Ahmad adalah seorang arsitektur tidak berhenti pada sebuah bangunan saja, bukan hanya sekadar hasil ide, kreativitas, dan keterampilan, tapi langsung berhubungan dengan kekuasaan selera gaya hidup yang menyebabkan arsitek tak cukup mendesain saja, tapi juga dengan masalah yang membuat kita mengamati sesuatu yang lebih baik di atas dan di sekitar karya yang umumnya hanya tampak sebagai konstruksi yang bagus dan sesuai. Yang kedua, what arsitektur should do, yaitu apa guna arsitektur. Guna arsitektur menurut Lawrence adalah tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Di bawah ini penyebaran fungsinya. Arsitektur sebagai kebutuhan, tuntutan fungsi, badan, rohani, dan emosional, spiritual, dan intelektual. Dua, sebagai jawaban atas tantangan iklim, teknologi, masyarakat, dan kebudayaan. Yang ketiga, sebagai penyeimbang biologis dan psikologis dalam artian fungsi sebagai pembatas atau filter antara tumbuhnya dengan lingkungan alam. Yang keempat, penyeimbang biologis dan psikologis. Yang kelima, ruang tempat manusia hidup dan berbagai kegiatan. Dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. 6. Sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya sebagai objek atau produk, tetapi juga sebagai institusi atau proses. 7. Objek dan proses budaya. Momen-momen kuno dunia yang diagungkan hingga sekarang adalah produk dari arsitektur. Yang ketiga, how to design arsitektur, yaitu bagaimana membuat arsitektur. Menurut Romo Mangun, berarsitektur yang sesungguhnya harus meliputi guna dan citra, maupun memberikan makna dari materinya. Maka dari eksistensi manusia, jasmani, dan rohani yang dimana bila dipisahkan akan mati. Membahaskan dan mencerminkan jati diri pengguna. Pada tahap pembentukan konsep, Romo menggunakan 3 macam metode, yaitu instruktif dan pendekatan rasional, transparan, dan biasanya konsep Romo merupakan sketsa dan gambar kerja. Sebagai perancang, beliau lebih banyak mendesain saat di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.